Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit di dalam diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bukan dalam rangka membuat kita sulit, bukan dalam rangka membuat kita sengsara, bukan dalam rangka membuat kita menjadi beban di dalam mengamalkan Islam tersebut. Justru syariat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam rangka kemaslahatan buat kita, untuk kebaikan buat kita, dan untuk kemudahan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan buat kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Potongan ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ibu bapak sekalian, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan daripada syariat Islam ini, dan Allah tidak menginginkan kesukaran untuk kita. Puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan kita. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyulitkan kita. Zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membuat kita terbebani dalam menjalankannya. Haji yang diwajibkan bagi yang mampu oleh Allah Subhanahu wa taala juga bukan untuk menyulitkan kita. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah untuk kemudahan kita. Sebagai contoh ibu bapak sekalian, puasa ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa. Kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk selain orang yang beriman, bukan untuk di luar daripada orang yang beriman. Kewajiban puasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Artinya kalau ada yang tidak puasa, anggap saja imannya lagi kurang.
lama-lama dia semakin meninggalkan syariat, bisa menjadi dia keluar daripada Islam ini. Maka bagi orang yang mampu, dia diwajibkan untuk puasa. Kalau seorang musafir perjalanan, dia dari Pondok Cabe ini menuju kampung halamannya, ada yang ke Jawa, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Nusa Tenggara, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera. Kalau dia musafir, ada keringanan dari Allah, dia boleh membatalkan puasanya, dan nanti bisa diganti pada hari yang lain di luar daripada bulan puasa. Kan gampang, mudah sekali. Orang yang sakit, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia boleh membatalkan puasanya. Kalau dia sakit, semakin parah sakitnya, kalau dia puasa, nanti lama-lama dia bisa mati gara-gara puasa, maka dia boleh membatalkan puasanya. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang badannya kekar, yang kumisnya tebal, siang-siang dia merokok, dia ngopi dalam bulan suci Ramadan, anggap saja dia lagi sakit, sebentar lagi modal. Biarin, anggap aja lagi sakit. Kan gampang dalam Islam itu. Kalau ada orang yang pikirannya waras, artinya bagi orang yang pikirannya waras, dia diwajibkan untuk puasa. Diwajibkan untuk puasa. Gampang dalam Islam ini. Kalau tidak waras pikirannya, kalau gila dia, jangan puasa. Artinya kalau besok ada orang yang badannya kekar, yang dadanya besar, yang kumisnya tebal, boleh hitam kulitnya, kalau dia tidak puasa, anggap saja orang gila. Kan gampang Islam ini cara menyikapinya. Makanya besok pengurus masjid ini bikin spanduk di depan, kalimatnya hanya orang gila yang tidak wajib puasa. Setuju nggak? Pengurus kata tuh setuju jemaah. Remaja masjidnya kalau ada menyaksikan ada orang-orang yang tidak puasa, dia bilangnya apa? Orang gila, orang gila. Gituin aja. Sederhana Islam ini, tidak merepotkan, tidak menyusahkan. Cara menyikapinya demikian. Sholat umpama, sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada perintahnya aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang mampu. Kalau dia mampu berdiri, silakan lakukan. Kalau nggak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Kan gampang. Nggak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Asal mau mendirikan sholat. Nggak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Kan gampang, asal mau mendirikan sholat. Kalau dia tidak mampu berbaring, sudah tidak bisa gerak tubuhnya, dia boleh menggunakan isyarat, gerakan mata. Kan gampang tuh, asal mau mendirikan. Kalaupun sudah tidak bisa gerakan mata, isyarat, tinggal disolatin, wong sudah mati. Kan gampang Islam itu, tidak berat. Orang yang mengeluarkan zakat juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat setahun sekali, paling banter 50.000. Masa yang nggak sanggup? Islam gampang. Orang yang pergi haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, jamaah sekalian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkan yang haji itu bagi orang yang istitoah, bagi orang yang mampu dari sisi fisiknya, karena dia ibadah fisik, mampu dari sisi hartanya, karena dia ibadah harta, mampu dari sisi spiritualnya, karena dia ibadah spiritual. Jangan mau haji kredit, haji kredit, pulang haji ngutang, ditagih sama orang. Kami panggil Pak Haji kredit dia. Nggak usah dipaksain. Kalau mampu laksanakan, kalau nggak mampu nggak usah. Mudah dalam beragama itu.
Sekarang ini Pak, orang lagi mau ibadah umroh memakai kredit kayak motor. Masya Allah. Keluarga diterlantarkan. Akhirnya gara-gara pingin mau umroh dia kredit per bulan dia bayar 500.000. Lama-lama anaknya nggak makan, keluarga nggak makan, mati kelaparan semua gara-gara yang dikejar ibadah umroh kredit. Nggak sanggup, nggak usah. Yang wajib itu ngasih makan kepada keluarga. Umroh itu hukumnya kan gampang sekali dalam beragama ini. Sholat tarawih hukumnya sunnah, kan gampang, nggak usah dibikin berat, nggak usah dibikin sulit. Kadang-kadang kalau ada orang yang imamnya ada panjangan sedikit, jamaahnya pada menggerutu di belakang. Maka suatu kejadian ada imam bacanya agak panjang, ditandain sama jemaah, gua ogah sholat bareng sama dia. Besok dia pindah ke musola di samping masjid. Dia hari besok ustaz yang tadi di masjid imam suruh juga ketemu juga sama dia. Order air. Coba lihat. Islam itu mudah, tidak menyulitkan kita. Maka lanjutkan ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Maka puasa ini sempurnakan bilangannya, sempurnakan harinya. Jangan ibadah puasa semua kita, ada aturannya. Maka kalimatnya dalam Al-Quran ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Kalimatnya bukan beberapa bulan. Kalau Allah menggunakan kalimat beberapa bulan, orang sini mikir ya 2 bulan nih, ya 3 bulan nih. Tapi Allah menggunakan ayyamam ma'dudat, beberapa hari, paling banter 30 hari sampai 29. Kira-kira orang sini mau nyoba puasa 29 apa 30 hari? 30 atau 9? 29. Yang repot Pak, mulai puasanya sama. Yang repot mulai puasanya sama. Muhammadiyah ngumumin lebih awal 29 hari. Dia ikut tuh. Padahal besok dia tahlilan juga, besok tahlilan. Namanya orang ilmu sudah masuk Muhammadiyah. Sempurnakan bilangan puasa. Puasa bisa 29 hari, bisa 30 hari. Baru setelah kita sempurnakan puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Kenapa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kita, Allah turunkan hidayah kepada kita. Bersyukur kita, Allah turunkan syariat yang mudah untuk kita. Syukur kita, kita bisa puasa. Syukur kita, kita bisa sholat tarawih. Syukur kita, kita bisa mendirikan ibadah kepada Allah. Dan syukur juga apabila nanti dapat THR dan tidak dapat, yang penting sehat. Orang sini mau kaya atau miskin? Kaya apa miskin Pak? Orang kaya penyakitnya macam-macam. Masya Allah, penyakitnya nggak ada obatnya orang kaya. Kalau orang miskin paling banter penyakitnya flu, batuk, gatal, mencret, paling gitu bilang orang miskin. Ayo Pak, Bu mau kaya atau miskin? Yang mulai berubah sederhana. Nanti Pak, di hari kiamat orang kaya hisabnya lama. Orang kaya hisabnya lama, mobil dihisab, rumah dihisab, tanah dihisab, deposit dihisab, semua dihisab. Orang miskin gak punya apa-apa, gak ada hisabnya, langsung masuk surga. Ayo kaya atau miskin? Miskin dong. Yang penting rajin ibadah, insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ringan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.